Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salahi sya'an zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah, dafi'atan li kulli syarr wa jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li azwajina wa li auladina wa li dzurriyyatina wa li ahli baitina wa li talamidina wa li jiranina wa li ahbabina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wat tuqa wal afaf wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnatin wal imtihan bi jahi sayyidi waladi adanan jami'atan li kulli niyatin salihah wa ziyadatan wa mahabbatan bi syarafil habibil mahbub wa khususan khasatan ila hadrati man nawainahum wa anta ta'lamu bihim wa bi asma'ihim radhiyallahu anhum ajma'in. A'adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyatu ala manawahu aslafun salihun wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Para asatid yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menyambung kembali ke istiqomahan pelajaran kita, yaitu kitab Al-Wasaya karangan Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid radhiyallahu anhum ajma'in wa a'adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhadzirukum min man'iz zakah. Beliau melanjutkan wasiatnya. Kata beliau, aku mengingatkan kepada kalian semua, jangan sampai kalian itu menahan zakat. Ya, artinya kalau memang pada harta benda kita dari berbagai sisi ada hal-hal yang memang di situ mewajibkan untuk dikeluarkan zakat, keluarkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu maluhu yaumal qiyamati syuja'an aqra'a. Junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar beliau, barang siapa yang telah diberikan Allah harta benda, kemudian dia tidak menunaikan zakatnya, maka kelak di hari kiamat harta bendanya itu akan dirupakan seperti seekor ular. Ya, syuja'al aqra'. Kita biasanya mendengar kata-kata syuja'an aqra' atau syuja'ul aqra' itu ular yang biasa dikirim di alam barzakh atau di alam kubur, yang biasanya untuk menyiksa kepada orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Ya, syuja'ul aqra'. Tapi ternyata di dalam hadis ini bukan hanya dikirim kepada orang yang meninggalkan sholat, tetapi juga dikirim kepada orang yang
tidak membayar zakat. Lahu zabibatani yutawwaquna yutawwaquhu yaumal qiyamah thumma ya'khudhu bilizihmataihi yakni bisyidqaihi thumma yaqulu ana maluka wa ana kanzuka thumma tala wala yahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Ali Imran ayat 180. Nah, Syuja'ul Aqra tadi, ular itu tadi memiliki 2 taring, ya. Besar gitu, 2 taring itu sehingga dipenuhi dengan bisa. Lalu nanti di hari kiamat dia akan mengalungi atau dikalungi ular itu ke tubuh orang yang tadi tidak mau bayar zakat, ya. Kemudian mencaploknya, apa bahasa Banjar mencaplok, ya, tak hantu pakai rahang ular tuh digigitnya, ya, summa bisyidqaihi rahang, ya, sat. Lalu ular itu mengatakan, aku adalah harta bendamu, aku adalah simpanan kau dulu yang kau palarkan, seakan gitu, yang kau pelitkan, tidak mau kau keluarkan zakat. Nih sekarang. Nah, lalu dia membaca wala yahsabannalladzina yabkhuluna ila akhirih tadi. Kalau ini menjadi semacam nasihat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua melalui ayat ini tadi, surah Ali Imran ayat 180. Janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang telah Allah limpahkan kepada mereka itu daripada anugerah Allah, ya, jangan menyangka bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Nah, jadi kita ini kan biasa di dunia ini punya harta, lalu di harta kita itu sampai nisabnya, lalu mestinya dikeluarkan zakat. Lalu kita ini kan pelit, sayang begitu ya kalau dikeluarkan zakatnya. Kalau ibaratnya sering saya contohkan, kita punya duit 40 juta umpama itu sampai 1 nisab, maka kan yang dipinta cuma 1 jutanya saja, 1/40 atau 2,5%. Nah, kita tuh sayang, akhirnya tidak mau mengeluarkan. Nah, dengan tidak mau mengeluarkan tuh kita tuh menganggap baik, ya, artinya harta kita tetap, harta kita bahkan nanti akan bertambah-tambah, tidak ada kurang. Kalau kurang itu mungkin buruk menurut pandangan kita. Nah, tapi kalau tidak dibayarkan zakat berarti hartanya tetap atau bertambah-tambah. Nah, itu baik atau menurut kita, ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka itu lalu tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, jangan menganggap itu sesuatu yang baik. Justru itu seakan-akan sesuatu yang sangat membahayakan, ya. Hati-hati. Qauluhu summa yaqulu ana maluka ana kanzuka ay jazauhu au munqalabuhu. Jadi kata Syuja'ul Aqra tadi, aku tuh harta benda kau, aku tuh simpanan kau. Maksudnya aku itulah yang bakal menjadi balasan kau sekarang, siksaan hendaknya tuh, ya. Kesudahan kau kayak gini nih, nah kesudahan kau bakal kena siksa nih. Qala at-Taibiyyu radhiyallahu anhu wa fihi nau'u tahakkumin limazidi ghussatihi wa hammihi li'annahu syarrun atahu min haitsu kana yarju khairan. Telah berkata Imam At-Taibi, ujar beliau radhiyallahu anhu, dalam hadis ini memberikan semacam satu bentuk penyesalan yang sangat besar nanti akan didapati oleh orang-orang yang semasa hidup di dunianya itu menahan zakat atau tidak bayar zakat. Nanti itu seakan-akan beliau tuh nyesalnya tuh. Nyesal betul. Kenapa? Karena ternyata akan bertambahnya kesusahan dia di hari kiamat. Sugih, ya kan? Ya logikanya kalau miskin tidak mungkin pula wajib bayar zakat. Masih yang sugih kan, masih yang berduit begitu ya, atau yang berharta benda. Nah, kenapa dia akan tambah menyesal nanti itu di hari kiamat? Karena ternyata dengan dia menahan zakat di dunia itu merupakan satu keburukan yang akan datang kepada dia. Padahal dia sangat mengharap
harta bendanya itu tadi yang ditahan-tahannya itu mestinya adalah menjadi satu kebaikan. Nah, cuman sayang tidak bisa. Ya, kalau nak baik betul lah. Kata ulama tuh harta yang baik itu justru harta yang dikurangi. Ya, harta yang dikurangi. Saya lebih senang membahasakan dikurangi. Artinya tidak ada habis lalu gitu. Ya, maksudnya dikurangi dalam arti kata untuk hak orang lain. Ya. Nah, setelah daripada dikurangi untuk kewajiban-kewajiban kita. Kewajiban kita pada diri kita sendiri ya kita harus makan, ibaratnya begitu. Itu sesuatu yang wajib. Soalnya kan ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Merawat tubuh ini wajib. Ya. Dengan kita makan, dengan kita minum, dengan kita menutup aurat, beli pakaian. Buktinya, mafhum mukhalafahnya kalau itu bukan sesuatu yang wajib, kita tidak boleh mencampakkan diri kita di dalam kerusakan. Dan hukumnya haram. Ya, kita melukai diri kita sendiri, apalagi sampai membunuh diri kita sendiri. Nah, itu jelaskan dalilnya, tidak boleh. Berarti mafhum mukhalafahnya kalau tidak boleh dirusak, harus dirawat. Nah, kalau untuk merawatnya, makan, minum, dan lain sebagainya tadi. Nah, itu kalau untuk diri kita. Nah, kita kan punya tanggungan tuh. Tanggungan-tanggungan itu. Seperti bini, anak kita, nak nyekolahkan. Nah, dan terus sampai sejauhnya maksudnya seperti orang-orang fakir miskin yang memang jelas-jelas punya hak terhadap harta itu. Makanya dikurangi harta itu sesuai dengan tuntutannya tadi itu apa. Jangan ditahan terus. Nah, itulah harta yang terbaik. Ya. Kalau tubuh yang terbaik apa kemarin? Tubuh terbaik adalah tubuh yang ada penyakitnya, yang ada bala musibah pada tubuh itu. Itu tubuh baik. Kalau teori medis kesehatan, enggak. Tubuh yang baik, tubuh yang sehat, yang tidak ada penyakitnya. Padahal dalam teori ulama tasawuf itu justru tubuh yang tidak baik kalau tidak ada penyakitnya. Soalnya biasanya orang tuh kalau tidak ada penyakitnya sama sekali itu bisa pongah, bisa ujub, bisa bangga, bisa sombong ujung-ujungnya. Bahkan kalau kita amati para pelaku-pelaku ibadah tuh yang rajin-rajin justru banyak tubuhnya itu penyakitan. Nah, ada usah bayar-bayar, cek aja satu persatu yang ada di sini. Ya, ada tidak marit penyakit? Nah, coba tubuh orang yang sehat-sehat malah jangan-jangan kuliah tuh ibadah. Ya, malas sembahyang, malas pengajian. Padahal tidak ada sakitnya lalu seakan-akan gitu. Itu yang ada penyakitnya entah apa gitu, penyakit dalam kayak misalnya. Nah, ternyata itulah yang akan menggugurkan daripada dosa-dosa kita, yang dengan dosa itu gugur Allah berikan semacam nur, cahaya, sehingga ada semacam kesadaran-kesadaran ya, yang timbul di dalam hati kita untuk mau mematuhi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitulah kira-kira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin yakunu lahu ibilun aw baqarun aw ghanamun la yuaddi haqqaha illa atabiha yaumal qiyamati a'dhamma ma yakun wa asmanahu tata'uhu bi akhfafiha wa tandihuhu bi quruniha kullama jazat ukhraha ruddat alaihi ulaha hatta yuqda bainan nas ay imma ma'a fariqil jannah wa imma ma'a fariqin nar." Dan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, beliau mengingatkan, tidaklah seorang laki-laki dia memiliki unta atau sapi atau kambing yang tentu udah mencapai nisabnya, ya. Kalau unta berapa? 5 ada. Nah, kalau sapi 30, kalau kambing 40. Itu kan nisabnya kalau binatang ternak itu begitu. Tapi la yu'addi haqqaha, ternyata dia tidak menunaikan hak daripada kambing-kambing itu tadi, maksudnya zakatnya lah. Tidak mau mengeluarkan zakatnya, kambing, sapi segala macam udah sampai senisab, tidak mau. Nah, tidaklah dia tidak membayar zakat tuh, ya. Tidaklah itu dia lakukan, sudah bayar zakat, melainkan nanti di hari kiamat hayawan-hayawan itu nanti akan datang dalam keadaan lebih besar daripada tubuhnya yang ada tuh. Ya, lebih gemuk.
Nah, di hari kiamat. Tapi apa yang digawinya? Tata'uhu bi akhfafiha. Itu kambing akan binatang itu akan menginjak-injak ya. Dengan apa kalau bahasa kaki ya. Nah, diinjak-injaknya bakalannya orang yang tidak mau bayar zakatnya. Lalu akan ditanduknya dengan tanduknya. Ya, jadi akan nandui dia begitu di hari kiamat. Tapi ya bukan kayak gaya tandukan kita di dunia nih. Kalau tandukannya paling kita gugur, jatuh begitu. Ini sampai hancur. Sehingga kullama jazat ukhraha ruddat alaihi ulaha. Kalau tubuhnya itu hancur gitu, hancur lebur, ya, rusak, dibalikkan lagi, digitukan lagi, dibalikkan lagi, gitu terus. Nah, sampai kapan? Hatta yuqda bainan nas, sehingga diputuskanlah satu keputusan di antara manusia, macam disidang. Sehingga nanti sampai dia dipanggil seakan-akan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahkamah ilahiyah, disidang. Nah, ujung-ujungnya udah disidang, imma ma'afarikil jannah. Bisa jadi dia akan dimasukkan dalam golongan ahli surga. Kenapa tadi kan tidak bayar zakat nih? Ya, rupanya hukuman-hukuman yang diberikan kepada dia tadi itu, kalau kita mendengarkan semacam penjelasan Guru Bahit tuh, di dalam 9 perkara yang bisa menghapus dosa, itu salah satu daripada perkara tersebut adalah kesulitan-kesulitan yang dialami di padang mahsyar. Ya, jadi rupanya setiap kesulitan itu saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala ini, itu ada kompensasinya begitu. Ada balasannya. Termasuk misalnya orang masuk kubur, lalu di dalam kubur itu disiksa. Nah, di situ ada terus proses peleburan dosa. Di kapit Doktotul Kubur ini apa namanya? Kubur itu menyatu begitu, sakit kan? Nah, itu di situ juga ada terjadi proses peleburan dosa. Nah, di padang mahsyar dengan segala macam kesulitan-kesulitan, nah termasuk tadi apa namanya tuh, dia dipijak-pijak sama ditandui sama binatang itu tadi. Di situ ada tadi proses peleburan dosa. Nah, makanya tadi ada bahasa udah selesai di mahkamah ilahiyah, bisa jadi dia masuk dalam golongan ahli surga, mungkin bersih dosanya gitu, atau bisa juga tetap masuk dalam golongan ahli neraka. Berarti mungkin walaupun tadi ada proses peleburan, tapi sisanya masih lebih banyak, seakan-akan seperti itu, sehingga keputusan akhir dia harus mendapatkan siksaan. Nah, kalau dia orang yang beriman, lagi-lagi di neraka itu akan terjadi juga proses peleburan dosa lagi. Makanya kan kalau orang beriman, ujung-ujungnya kan walaupun masuk neraka, tetap bakal ke surga. Nah, cuman kan di nerakanya itu aja yang tidak bisa dikadar berapa lama waktunya. Semakin banyak dosa, berarti semakin lama di nerakanya, kan begitu. Ya, nah semakin sedikit dosa, seakan-akan nanti andaikan masuk neraka, ya akan keluar juga ujung-ujungnya. Tapi jangan pula seakan-akan kita tuh kalau gitu masih tetap keluar, abialah dulu. Oh, jangan coba-coba pengen merasakan masuk neraka walaupun sedetik 2 detik, ya tidak bakal mampu kita. Kalau bisa tetap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan melimpahkan anugerahnya supaya kita sama sekali tidak mencicipi yang namanya neraka itu, ya, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, bukan mengandalkan kita. Kalau kita nih macam tidak pantas pula masuk surga, ya, tapi kalau kita andalkan kasih sayang Allah, rahmatnya Allah, nah lalu Allah berkenan dengan sifat jamalnya langsung memasukkan kita ke surga, insya Allah sangat bisa, ya. Nah, ini tergantung Allah Subhanahu wa taala aja. Cuman biasanya tuh ya, kalau hamba-hamba ini di dalam dunia ini punya watak samhan, apa tuh, enakan tuh, selalu memudahkan urusan. Apalagi kalau berkaitan dengan orang lain, pokoknya terkenal, nyaman urusan sama dia itu enak, mudah pokoknya urusan, tidak ada pernah dipersulit-persulit gitu tuh. Nah itu nanti di akhirat bisa kayak gitu juga dia dapatkan. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau memperlakukan orang waktu hidup di dunia ini, ibaratnya begitulah nanti engkau juga akan diperlakukan orang. Ya bukan hanya di dunia, sampai ke akhirat begitu. Jadi seakan-akan tuh kita bisa melihat ciri-ciri atau watak-watak penduduk surga itu masih wataknya samhan. Apa samhan tadi tuh? Enakan, ya, enakan.
enakan jadi yang semua hal enakan. Nanya keluarga, wah penyaman pokoknya. Nah, nanya kawan, enakan dia. Nanya tetangga, enakan. Semua serba enakan. Nah, berarti dia sudah punya satu ciri surga, ya. Salah satu ciri penduduk surga ada pada diri dia. Nah, mudahan itu Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi mohon maaf ya, ada yang kebalikan gitu. Cuman urusan payah lah bilang kan. Kalau bisa janganlah berurusan, penting kepala kau dibuatnya. Nah, berarti sudah ada ciri penduduk neraka sudah di situ. Maka maspor macam itu pula, semua menyambati ya keluarga. Ya aku cukuplah kata kawan sekali aja berurusan dengan dia macam ini urusan jere. Ya. Nah, berarti hati-hati itu. Ya kalau model seperti itu. Hukiya annahu kana fi zaman Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma rajulun katsirul mali falamma mata hafaru qabrahu fawajadu fihi thu'banan 'aziman. Sesungguhnya pada masa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu ada seorang laki-laki yang banyak harta bendanya, sugih. Ini kan kita tahu sahabat Ibnu Abbas ini kan sahabat Rasulullah ya. Berarti status beliau ini Abdullah bin Abbas ini ya sepupu ya oleh Rasulullah SAW. Karena Abbas itu seingat saya saudara abahnya Rasulullah maksudnya SAW. Berarti Ibnu Abbas itu sepupu insyaallah. Nah, apakah ini terjadi di masa Rasulullah? Tapi kayaknya lebih kuatnya itu mungkin setelah Rasulullah wafat. Nah, sahabat Ibnu Abbas kan memang masih kecil di saat semasa Rasulullah. Lalu kemudian terjadi ceritanya. Nah, di zaman sahabat Ibnu Abbas ada seorang laki-laki yang sugih. Ya, banyak harta bendanya. Nah, ketika si laki-laki itu mati, meninggal dunia, orang-orang menggali kubur. Ya untuk dia. Nah, cuman terjadi keanehan. Ternyata orang-orang di saat menggali kubur itu menemukan di dalam lubang kubur itu thu'banan 'aziman, ada ular yang begitu besar. Apakah ini yang disebut syuja'ul aqra tadi itu? Wallahu a'lam. Di sini bahasanya thu'banan 'aziman, ular yang besar. Akhirnya fa akhbaru Ibnu Abbasin bidzalik. Nah, orang-orang yang tukang gali kubur tadi pengen minta pendapat sama sahabat Abdullah bin Abbas. Laporkan kepada beliau. Akhirnya, macam mana nih, wahai imam, seakan-akan kita gali kubur nih, rencananya kan nak nguburkan dia tuh di sini. Tapi ada ular dalamnya. Nah, akhirnya beliau memberi nasihat. Faqala ihfiru ghairah. Udah, kata beliau, gali lagi lubang yang lain. Ya udah, gali lagi. Akhirnya orang-orang fahafaru, ya enggak, namanya nasihat beliau digali tetap lubang lain. Fawajadu as-thu'bana fi. Ternyata lagi-lagi di dalam lubang kedua tuh ada ular lagi. Ya, seperti itu lagi. Sehingga disarankan lagi, balik, ya, ganti lubang lain. Hatta hafaru sab'a kuburin. Sehingga orang-orang tuh menggali 7 lubang kubur, tidak tanggung-tanggung. Cuma dari situ tak disebutkan apa berteret begitu ya, berpindah-pindah begitu, pokoknya 7 lubang kubur. Nah, akhirnya orang-orang kan muyak tuh. Fasa'ala Ibnu Abbas ahlahu an halih. Karena beliau juga termasuk, kok bisa ya kejadian macam ini? Sesuatu yang mengherankan gitu. Akhirnya sahabat Ibnu Abbas sih mendatangi keluarga si mayit. Nah, beliau bertanya tentang keadaan si mayit ini, apa segawiannya ibaratnya semasa hidupnya. Kenapa kayak gitu waktu dikuburkan ada ular dalamnya? Faqalu innahu kana yamna'uz zakat. Nah, ternyata jawabannya jelas sesuai pembahasan. Keluarganya mengatakan itu orang semasa hidupnya tidak mau bayar zakat. Nah, fa amarahum bidafnihi ma'ah. Akhirnya ya udah, kalau seperti itu kata Imam 15, seakan-akan mau 100 lubang digali tetaplah dalamnya ada ular juga, karena memang itu siksaan untuk dia. Nah, akhirnya kata beliau, udah kuburkan, ada ular dalamnya. Nah, seakan-akan seperti itu. Jadi itu memang Allah persiapkan untuk menyiksa orang-orang yang enggan membayar zakat. Mudahan Allah beri kita taufik
pertolongan, kemudahan, kelapangan, kenyamanan, pokoknya tuh ringan gitu nah maksudnya tuh hati kita untuk mau menunaikan yang namanya membayar zakat itu. Jadi tidak ada bahasa berat-berat kayak sayang-sayang begitu. Itu berarti ada hubud dunianya kalau sayang-sayang. Jadi dipastikan orang yang tidak mau bayar zakat padahal jelas-jelas pada hartanya itu ada kewajiban bayar zakat tadi, itu pasti karena adanya hubud dunia, ya, rasa cinta yang begitu kuat kepada dunia itu sehingga menyebabkan dia tidak mau menunaikan kewajibannya. Nah, mudah-mudahan kita tuh dibersihkan hati kita daripada yang sedemikian itu. Makanya saya kalau baca Allahumma shfi ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa tuh, ya, kan perhatikan salah satu poinnya Allahumma shfi. Ishfi itu kan maknanya sembuhkan. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit daripada umat junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu hati saya langsung biasa terbesit baik penyakit zahir, yang memang penyakit zahir ini maksudnya yang berefek kepada seorang hamba itu bisa meninggalkan kewajiban-kewajiban syar'i, perintah-perintah Allah, atau bisa terlanggar-langgar. Nah, kan banyak kan orang gara-gara sakit dan sembahyang, ya, gara-gara sakit misalnya banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban. Nah, sakit zahir itu kan mudahan Allah sembuhkan, berikan kesembuhan sehingga maksudnya ketika itu sembuh dia berkenan mau mengerjakan segala macam kewajiban-kewajiban itu tadi. Nah, begitu juga yang paling penting itu penyakit batin. Sembuhkan penyakit batinnya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu di antara penyakit batin ya apa bahasan kita? Pemalar. Jadi maksudnya jangan sampai umat Islam ini terserang penyakit pemalar yang akhirnya gara-gara pemalar ini tadi mestinya dia berkewajiban zakat jadi tidak mau. Nah, karena sayang ada penyakit pemalar, pelit, hubud dunia, pangkalnya adalah hubud dunia itu tadi. Artinya mudah-mudahan Allah bersihkan penyakit itu sehingga segala macam penyakit-penyakit yang ada di dalam hati bersih semua. Nah, jadi tidak ada bahasanya itu pemalar, tidak ada hubud dunia, tidak ada sombongnya, tidak ada ujubnya, tidak ada riaknya, tidak ada. Mudahan seperti itu. Tapi itu kan cuma doa. Doa itu biasanya besampok, beriringan dengan actionnya. Nah, artinya tuh macam mana tadi tuh supaya penyakit itu hilang, nanti akan Allah bimbing untuk melakukan terapi-terapinya. Kalau ibarat bodoh, penyakitnya namanya bodoh, nanti Allah giring, mudahan ini dia rajin hadir ke majelis taklim, mudahan rajin nuntut ilmu. Ibaratnya macam itu. Ya, kalau macam pemalar tadi entah apa gitu Allah giring nanti supaya dia menyadari bahwa itu tidak bagus, ya, supaya itu sesuatu yang buruk. Nah, jadi mudahan Allah Ta'ala bersihkan segala macam penyakit-penyakitnya umat junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu penyakit zahir maupun penyakit batinnya. Amin ya rabbal alamin. Habis wasiat beliau yang ke-45 yang berkaitan dengan masalah zakat. Beliau melanjutkan lagi al-hithu ala adai manasikil haji wal umrah. Wasiat beliau yang ke-46 berkaitan dengan anjuran untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nah, ibadah haji dan umrah. Ini ada juga sih. Ya, ada tuh ya banyak maksudnya. Orang-orang yang sebenarnya sudah berkewajiban haji karena dianggap mampu dalam segala hal, nah tapi tidak mau berangkat ibadah haji. Nah, saya sering cerita, Ustaz Bang katanya nyuruh pula, misalnya Ustaz kan belum haji juga. Memang belum waktunya, tapi nyetornya saya udah 2 kali malah. Ya, jadi saya tuh nyetor haji itu 2 kali, Pak. Tinggal doanya aja lah lagi. Yang terbaik, tunggu takdir saya ada dak berangkat. Setoran pertama 2014. Ketukannya 2028 berangkat. Nah, tertunda 3 tahun ini, kalau umpama 28 itu ditunda juga 3 tahun, berarti normalnya 2031. Baru saya berangkat, mau 9 tahun lagi. Iya betul ya? Nah, baru berangkat tuh. Setoran kedua saya ada rezeki berlebih, ada orang ngasih duit meniatkan supaya saya naik haji. Karena niat di kayak gitu ya saya setorkan. Kapan? Adalah 1 tahun setengah yang lalu. Nah, sekali itu berarti sekarang kalau tahun 2022 berarti
sekitar 20-an, tahun 2020. Waktu setor itu kapan berangkatnya? Kalau tidak salah 2041 atau 45. Jadi kapan berangkatnya? Wallahu alam, saya tidak ngurus kapan berangkatnya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niatnya. Kenapa? Karena Rasulullah menyatakan wa innamal likulli imri'in manawa. Ya. Nah, seseorang itu mendapatkan apa yang telah diniatkan. Ya. Nah, jadi sudah terserah Allah Subhanahu wa taala. Apakah masih ada dunia ini nanti tahun 2045? Itu kiamat sudah kira-kira. Ya. Wallahu alam, tinggal mengumpati aja. Wa usikum bi adai manasikil haji wal umrati 'inda wujudil istita'ah. Faqad qala Allah Ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ali Imran ayat 97. Ujar beliau Al-Imam Al-Habib Zain, aku berwasiat kepada kalian semua agar hendaklah kalian itu menunaikan ibadah haji dan umrah ketika memang mampu. Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah berfirman di dalam Al-Qur'an, ayatnya tadi walillahi 'alan nasi, bagi Allah wajib atas manusia itu melaksanakan haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu untuk melakukan perjalanan. Barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, artinya tidak butuh daripada alam semesta ini. Ya, jadi Allah tidak butuh kepada alam semesta. Allah Maha Kaya raya. Nah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas qad furida alaikumul hajju fahajju. Junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, benar-benar telah difardukan atas kalian haji. Oleh karena itu, hajilah, ya, berangkatlah haji kalian. Faqala rajulun aqula amin ya Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan berangkatlah haji, ada seorang sahabat yang bertanya, aqula am ya Rasulullah, apakah kewajiban berangkat haji ini setiap tahun ya Rasulullah? Fasakata, Rasulullah diam, tidak jawab. Ya, hatta qalaha thalatha, sehingga sampai si laki-laki itu bertanya 3 kali. Apakah tiap tahun ya Rasulullah? Apakah tiap tahun ya Rasulullah? Ujung-ujungnya pas sudah 3 kali Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau qultu na'am lawajabat." Andaikan kata Rasulullah ku bilang iya, berarti wajib setiap tahun. Nah, kita seumur hidup aja pening kepala kadang-kadang mikirkan nyari porsinya, apalagi setiap tahun. Ya. Nah, walam mastata'tum. Kalau ku bilang iya kata Rasulullah, maka wajib jadinya setiap tahun dan kalian tidak akan mampu kata Rasulullah. Ya, tidak akan mampu. Rawahu Muslimun. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qad warada fi fadlil haji wal umrah al ahaditsul katsirah. Wallahu a'lam bissawab. Sudah cukupkan lah ya. Insyaallah kan kita masih ada waktu ya. Mungkin kalau normal pertemuan kita nih masih ada mungkin sekitar antara 2 atau 2 kali lagi ya. Kemungkinan besar 2 kali lagi sebelum memasuki. Tapi biasanya puasa kita masih ngaji ya. Nah, tapi tidak tahu nanti tergantung kebijakan daripada pengurus masjid. Kalau memang masih ngaji kita lanjutkan terus. Tapi kalau umpama libur di bulan Ramadan ya berarti insyaallah bihaulillah wa quwwati kita masih ada pertemuan antara 2 atau 3 kali lagi menjelang masuknya bulan suci Ramadan insyaallah bihaulillah wa quwwati. Mudah-mudahan yang seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma
Inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan fi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha'u amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.